kamu tuh harusnya masuk kuliah bisnis, harus jadi ini. Welcome to podcast Kewijaya Kusumaan Surabaya. Kenalin dulu, aku di sini sebagai host. Nama aku Leo dan juga ada si hostnya. Aku Juventio sebagai host juga. Asik. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Bayu? Halo, senang sekali siang hari ini bisa gabung di podcast Kewijaya Kusuma. Oke. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Ya, Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Untuk teman-teman, gimana teman-temannya? Gimana kabarnya? Baik ya, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Rupanya kurang ramai di belakang ya, kurang ramai dan oke itu. Semoga ramai di rumah. Gini ya Bu ya. Gimana Pak? Kewijaya Kusuma bikin podcast, sekalinya datang itu langsung public figure loh Bu. Saya aja shock Pak. Saya lumayan mengalami kegugupan di sini tapi mencoba untuk mengasihkan suasana. Betul. Oke, untuk itu kita langsung saja sambut Mas Bayu Skak. Halo. Aplaus dong Ras. Kapan lagi ya benar. Iya. Dan di sebelah kita udah ada Pak Ketua Yayasan Dr. Andus Haji Pak Jatmiko. Selamat datang juga Pak di podcast Kewijaya Kusuma, di podcast kita bersama. Iya. Oke, silakan Bu pertanyaan pertamanya gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan karena ini orang-orang sibuk semua yang datang ya. Bener. Pertanyaan pertama ini saya akan lemparkan ke Mas Bayu. Nah, Mas Bayu ini kan sedang melaksanakan kegiatan syuting untuk film keempatnya ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu alasannya kenapa memilih Surabaya itu Mas? Oh, untuk memilih Surabaya sendiri karena ya pengen ngangkat Jawa Timurnya. Jadi kemarin itu yang film sebelumnya yang judulnya Wisben itu sukses ngangkat Malang. Nah, ketika dikasih kesempatan untuk berkarya yang lebih besar lagi, aku pengen ngangkat. Kalau kemarin Malang sudah terangkat, Jawa Timur sekarang lah. Jawa Timur nggak terlepas dari Surabayanya. Jadi aku langsung mikir kalau misalnya syutingnya lebih baik di Surabaya. Iya, luar biasa ya. Luar biasa banget gitu. Oke, lanjut dan pertanyaannya. Dan Kewijaya Kusuma tersendiri, kampus betul. tercinta kita dong, harus ditanyain dong. Iya betul, jangan sampai lupa. Mas Bay, kenapa sih sampai iso milih Kewijaya Kusuma sebagai tempat Anda berprogres ataupun melakukan proses syuting di sini? Ya, kalau misalnya dari kampus Kewijaya Kusuma sendiri, ya dari segi sejarahnya, dari segi bangunannya itu cocok karena dari segi gambar kalau di film itu misalnya bangunannya yang kita buat set itu ya biasa-biasa aja, nggak modern, nggak ya biasa lah. Tapi kan ya sesuatu dia lah. Kalau misalnya di Kewijaya Kusuma kan beda gitu kan. Nah ini yang kami penginkan gitu agar di gambar itu terkesan lebih artistik gitu lah. Iya, lebih naik gitu unsur budayanya gitu ya Mas ya. Ya aku angkat juga budaya juga. Artinya secara personal sendiri Mas Bay juga mencintai budaya gitu ya Mas ya. Iya, personal ini. Pasti. Saya cinta budaya dan kemarin juga sempat ngobrol sama Pak Jatmiko juga tentang sejarah Majapahit dulu ya. Oke, lanjut kita mau tanya ke Bapak. Bapak, bagaimana kesannya ketika Bapak tahu bahwa Mas Bayu memutuskan untuk mengadakan kegiatan syuting di UWKS? Harapan saya tidak hanya terhenti di situ, karena Mas Bayu agar semangatnya yang menghargai kampus ini sebagai objek baik dari segi budaya berlanjut melahirkan inspirasi untuk berkarya lebih besar lagi, besar bagi Mas Bayu, besar bagi kampus. Luar biasa. Jadi kita bisa lihat ya dari public figure suara Mas Bayu itu bisa menjadi contoh buat kita agar kita itu semangatnya itu bukan sekedar terkenal atau apa, tapi kita juga harus bisa mengangkat kekayaan budaya kita kayak gitu. Seperti saya loh Pak. Oke, ya, boleh. Kayaknya mau viral juga nih Mas. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, mengenai kita akan masuk ke arah filmnya nih Mas ya. Iya, betul. Mengenai film Loro Ati sendiri. Sinopsis awal ataupun awal mula Anda menjadikan film Loro Ati ini seperti apa? Di awal dulu ya terinspirasi dari cerita-cerita ringan yang tidak berat ya keseharian kita, sehingga kalau misalnya orang nonton itu ya bisa enak gitu loh, nggak harus mencernanya harus terlalu
terlalu lama, harus kayak nanti bingung gitu. Nah, aku dari dulu tuh kalau misalnya bikin film itu ya selalu saja seperti itu, nggak yang tiba-tiba bikin yang action keren apa kayak gini keren-kerenan gitu, nggak usah mulu-mulu gitu ya, keseharian kita aja. Dan dari segi loro hatinya sendiri, ya semua orang kan pasti juga dalam hidupnya itu pernah ada di satu saat yang lagi down, lagi sakit hati, galau banget gitu. Galau itu pasti pernah, semua orang pasti pernah ada di masa itu. Baik itu bukan baik itu di percintaan, baik itu di kehidupan sehari-hari, nah pasti pernah. Jadi di perkuliahan aja benar galau banget. Galau juga. Jadi bukan berarti cuman loro hati itu karena cuman percintaan doang, namun loro hati secara luas. Kalau misalnya ini bocoran sinopsis sih ya, ini cerita tentang seseorang lelaki yang bernama Joko ini, remaja yang barusan lulus kuliah, ya baru-baru masuk kerja. Nah dia itu dari dulu tuh sudah loro hati hidupnya karena diharuskan kamu tuh harusnya masuk kuliah bisnis, harus jadi ini, padahal dia itu orangnya seni. Dia pengen menggambar, malah ngikutin omongannya tetangga, ngikutin omongannya orang tuanya, nggak ngikutin jalan hidupnya sendiri. Itu ya loro hati ya. Iya, benar-benar. Untuk yang lain-lain loro hati, jadi menumpuk loro hatinya. Dan saya kira ini relate sekali dengan masyarakat, dan aku pede sih dengan naskahnya. Dan kami pun mengerjakannya dengan maksimal, dengan upaya-upaya dan juga pengen nge-push kreatifnya biar lebih bagus, ya harus syuting yang di nuansa-nuansa yang bagus gitu. Iya, betul-betul. Nuansa budaya ya Mas ya? Iya, yang aku angkat juga itu tuh budaya. UKS Kampus kita. Iya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, ini kan saya juga pernah nonton nih film-filmnya Mas Bayu karena keren-keren, pacar saya aja juga nonton. Nah, Anda punya pacar ya? Jangan gitu Mas, jangan gitu. Langsung aja tamunya. Loro hati nanti saya. Langsung aja. Nah, itu filmnya kan pasti banyak percakapannya menggunakan bahasa Jawa kayak Surabayaan gitu. Nah, apakah nanti di film selanjutnya akan tetap sama membawakan cara berbicara yang seperti itu atau bagaimana? Iya, sama. Syuting di Surabaya masalah berangkat kuliah jam berapa? Kamu mungkin ya. Waduh bro. Iya. Nah itu nanti akan tetap menggunakan bahasa Jawa, khususnya logat-logat Jawa Timuran. Namun yang saya pilih adalah Jawa yang luas. Soalnya gini, aku pengen ketika ya seperti Yowis Ben lah, di Yowis Ben itu kita jarang sekali, bahkan nggak pernah menggunakan kata mene. Mene itu sing Jawa Timur toh, Jawa Tengah karo mene kok. Iya ya. Ngerti nih sesuk. Sesuk Jawa Timur yang ngerti. Oleh karena itu daripada rancu lebih baik kita menggunakan sesuk, karena Jawa Timur tahu sesuk, Jawa Tengah tahu sesuk. Lek mene Jawa Timur ngerti, Jawa Tengah nggak ngerti. Nggak nyambung ya. Aku pengen agar Jawa luas gitu loh. Namun dengan logat Jawa Timuran sing ya lek nada-nadanya mau ngomong gak ngono yo. Iya betul. Artis-artisnya bisa gitu ya membiasakan diri untuk bahasa-bahasa Surabaya yang medok kayak gitu. Iya bisa ya. Ya, itu aktor ya harus mau nggak mau harus bisa. Aktor kayak juga gitu. Iya. Ngomong Inggris juga kan, ngomong British kan juga latihan kan deh. Waduh, latihan udah latihan. Berarti nggak gampang Bu. Iya. Anda pikir acting depan kamera doang? Bukan nggak gampang ya, berarti aku iso kita di artis. Waduh. Oke Mas, aku pengen, ini mungkin pertanyaan personal ya Mas. Selain selain membuat perfilman mengambil budaya Jawa, Pulau Jawa sendiri, nggak ada niatan tak bikin salah satu film yang mengangkat budaya-budaya di Indonesia Timur gitu? Ya bisa aja. Nah, karena bisa, saya orang Jawa ya saya ngangkat budaya saya. Iya. Saya harapkan ini menjadi ya kayak kemarin lah. Ya, saya merealisasikan di Yowis Ben itu yang nggak moro-moro cukup. Oh iso, wah angel aku jungkir balik sih. Ngomongnya dikai naskah berbahasa Jawa kesimbual kapayu. Akhirnya ada satu yang memberikan kesempatan. Ya saya berusaha maksimal. Itu pun juga masih dengan keraguan ya. Sebelum syuting 2 minggu sebelum syuting moro-moro ganti haluan. Kita bahasa Indonesia aja ya, saya ragu kalau bahasa Jawa. Waduh. Nggak bisa Pak, bisa pakai bahasa Jawa Pak. Akhirnya saya melakukan 1-2 hal yang akhirnya tetap menggunakan bahasa Jawa, dan saya bisa membuktikan film yang menggunakan bahasa daerah itu juga bisa bersaing di kancah nasional gitu loh. Dan dengan menjadikan Yowis Ben kemarin itu penontonnya bisa sampai 900.000 yang itu yang pertama ya. Luar biasa. Wow, keren po. Keren ya. Apa ya,
sebuah tamparan maut kepada semua orang yang meremehkan kedaerahan, meremehkan budaya. Nah ini yang aku pengen putar balikkan. Dari dulu itu kita itu selalu saja didoktrin bahwa sinetron apa kalau ada orang dari daerah itu selalu saja dia itu kastanya wah ini feodal, rendah ya, itu kayak londo biyen jajal dhewe. Padahal dhewe iki Mojopahit apa iku Sutasoma apa iku rinci kabeh tatanan hidup masyarakat bernegara, rinci tapi londo ngomong iku feodal, iku primitif dan kini percaya iku malah. Nah, iku sing salah. Nah, kini kudu ngewali iku. Nah, justru dari kebudayaan itu adalah banyak sekali unsur-unsur yang yaitu kita itu. Lalu misalnya kon terdoktrin dari kecil gara-gara ndelok sinetron, oh orang dari daerah yang menuju ke kota besar itu selalu saja rendahan, itu katrok desa, sehingga anak kecil hidup besar tumbuh dengan nggak pede dengan gitu itu ya. hanya nggak pede dengan kedaerahannya dan semakin lama meninggalkan kedaerahannya. Lalu wis ngono 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, siapa yang bakal meneruskan bahasa daerah kita, bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Namun bahasa daerah kita jangan dilupakan gitu. Nah pesan itu yang aku pengen sampaikan ke masyarakat Indonesia bahwa kedaerahan itu justru keren, jangan malu akan kedaerahan. Dan ketika karya saya kemarin berhasil mencapai 100.000 penonton itu kan sebuah gebrakan. Jadi muncul inspirasi itu muncul, jadi dari lain-lain itu juga semakin pede. Oh aku tak bikin film menggunakan bahasa Banjar, aku bikin film menggunakan bahasa Batak. Aku sesuai kedaerahannya gitu ya. Betul. Menurutku itu justru lebih epic, lebih harmonis. Jadi kita lebih mengerti saudara kita yang jauh di sana, bukan dengan menggunakan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, tapi kita tahu bahwa lu kayak ngono ya bahasa Makassar itu ya. Mengenal kebudayaan orang lain gitu ya, betul. Lebih harmonis gitu yang aku harapkan. Oke. Mungkin selanjutnya akan saya tanyakan ke Bapak ya Pak ya. Kan Bapak ini sudah mendengar nih cerita panjang lebar dari Mas Bayu yang sangat luar biasa tentang dunia perfilman. Mungkin Bapak punya ide gitu di Wijaya Kusuma akan ada semacam mahasiswa membuat perfilman tentang budaya. Karena ternyata Pak bisa ngangkat nih dari perfilman ya kan. Gimana Pak? Jadi yang dapat saya tangkap dari sini itu ada semangat tadi bangkit membangun daerah, bahasa budaya yang tadinya dianggap sampah menjadi maju. Ini ada petunjuk Tuhan pada yang hadir sekalian bahwa ternyata ini harus kita bongkar bersama. Cikal bakal budaya bangsa di dunia itu bukan Cina, bukan Arab, bukan Eropa, Indonesia, tapi kita ditenggelamkan sehingga kita bengak-bengok salah. Dan ini yang menemukan adalah orang asing, guru besar dari Brasilia. Maka itu yang harus kita bangkitkan. Jadi pikiran saya, mari bersama kita kembali bangkit, jangan rendah hati, jangan rendah diri. Kita ini dipelosokkan, kita lebih tinggi dari Amerika. Semangat ya anak-anak Indonesia, cintai budaya kalian. Monggo Mas Jufri. Silakan Bu, Anda kan. Oh iya, baik. Saya akan bertanya selanjutnya lagi. Nah, kita telah mencapai di penghujung kegiatan podcast ini dan sebenarnya nggak pengen berakhir, cuman sama. Orang sibuk, kita juga orang sibuk kan habis ini ngopi. Nah, mungkin Mas Bayu dan Bapak bisa secara bergantian memberikan nasihat-nasihat wejangan untuk mahasiswa UWKS ataupun mungkin mahasiswa di Surabaya bagaimana mencintai kebudayaannya atau apapun itu bisa dipersilakan. Dan mungkin juga untuk Mas Bayu sendiri yang bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang mungkin pengen mengikuti jejak dari Mas Bayu juga untuk entertainment gitu ya. Dan sebagainya gitu. Monggo Mas. Ya. Kalau dari aku sih ya kejar mimpi kalian ya, teman-teman semuanya, mahasiswa, mahasiswi, WKS semuanya sajalah mahasiswi ada di Surabaya ya. Kalau misalnya kalian pengen meraih satu hal ya fokus dengan itu. Saya pun juga dulu nggak ujuk-ujuk jadi seperti ini kan, dari awal juga merambatnya itu pelan-pelan dulu kan, harus mencelok sana mencelok sini, oh gini sih. Jadi bisa seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian melihat saya berhasil, lah kok kenapa kalian hanya menjadi penonton? Kalau misalnya kalian terinspirasi ya silakan berangkat juga. Jalan itu akan selalu ada jika kalian mau untuk mencoba gitu. Iya, tepuk tangan dulu dong. Terus mencoba guys.
Silakan Bapak. Ya, kita harus mempunyai semangat yang saya namakan mamuju. Jadi tiap orang itu harus mempunyai kemauan. Jangan mudah mengatakan impossible, tidak bisa. Harus kemauan. Kalau kemauan kuat, maka melahirkan kemampuan. Luar biasa. Kemampuan itu adalah jalan untuk meraih mahkota keberhasilan yang merupakan kebanggaan dipakai di kepala. Karena apa? Kita harus mempunyai kemampuan. Karena ingat, dunia itu isinya perubahan, tidak tetap. Jadi kalau sedang senang, ingat besok ada gunung berapi meletus. Tapi kalau hari ini gunung Merapi meletus, ingat besok akan ada panen. Jadi harus ada optimisme, itu yakin, usaha keras. Akhirnya sampai pada Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan sudah menentukan makommu di sini, ya sudah. Tetapi selama tidak, harus mamuju. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat gestar-gestar kita yang luar biasa. Oke teman-teman semua yang nonton dengan setia kegiatan podcast kita ini, kita mau mengucapkan terima kasih ke teman-teman dan juga terima kasih ke gestar kita yang luar biasa Mas Bayu dan juga Bapak. Terima kasih banyak. Dan teman-teman, kita juga mau selalu mengingatkan untuk mensubscribe, like, share YouTube kita. Jangan lupa juga nge-follow akun sosmed kita apa aja Kak? Ayo Kak. Akun sosmed kita ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter dan YouTube. Asik, betul juga. Nah, teman-teman, karena kita juga masih di tengah pandemi, kita juga mau ngingetin untuk membiasakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke guys. Anda sekarang menjaga jarak nggak? Oh, iya. Jaga lah. Udah punya pacar, jaga lah. Oke guys, stay happy, stay healthy, and see you next time. Dah.